Oke teman-teman, kita sudah masuk di part yang kelima. Pada part kali ini kita akan membuat modeling plafon dan atap ya. Oke, langsung saja teman-teman, kita akan mulai modeling plafon. Kita akan menggunakan tool measure ya. Kita ukur ketinggian plafon dari lantai ya. Ini lantai, kita atur ketinggian semisal 3 meter. Nah, seperti ini untuk ruang komunal ya teman-teman. Kemudian kita bikin rectangle di sini ya, kita pilih yang di pojokan ya, klik, kemudian kita atur di anak panah ke atas. Nah, ini artinya kita kunci untuk di sumbu yang biru atau sumbu Z ya teman-teman. Kemudian kita arahkan di pojok sini secara diagonal teman-teman. Nah, jadi ya seperti ini. Untuk yang di pojok ini juga sama. Ini ya, kita akan arah panah ke atas. Ya, seperti ini. Kita temukan dengan yang sudut dinding. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, yang di kamar pun sama teman-teman. Kita atur ketinggian dari lantai 3 meter. Pilih rectangle tool. Ya, kemudian kita intersetkan ke sana. Tekan anak panah ke atas gitu teman-teman. Ini yang di sini pun sama. Nah, panah ke atas. Kemudian yang di WC ini juga sama, tekan anak panah ke atas. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Kemudian kita akan grouping semua ini plafonnya ya. Ini yang garis tengah ini kita nggak perlu, kita hapus saja supaya bisa jadi satu. Kita seleksi ini plafon komunal, kamar, WC, dan kamar ya. Klik kanan, kita make group. Oke, kita bisa lihat dari dalam teman-teman. Nah, ini plafonnya face-nya atau mukanya itu masih terbalik ya. Kita akan membalikkan lagi mukanya. Caranya tinggal kita masuk di plafonnya, kemudian kita seleksi di areanya, klik kanan, dan reverse face. Nah, seperti ini ya, ini semua kita reverse face. Oke ya, jadi untuk plafon seperti itu cara bikinnya teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat atap teman-teman. Atap ini ada banyak sekali jenisnya ya. Kalau kita bisa cari di internet itu ada model-model banyak sekali. Ada atap datar, atap pelana, atap limasan, joglo, dan lain sebagainya gitu. Nah, teman-teman juga harus bisa menentukan ya model denahnya ini idealnya menggunakan bentuk atap yang seperti apa gitu ya. Nah, untuk modeling kita kali ini kita akan membuat jenis atap menggunakan atap pelana ya teman-teman, dengan talang keliling. Nah, seperti itu. Oke, langsung saja kita pilih rectangle tool. Kita bikin rectangle tool di sini, semua kita blok untuk denahnya ya. Jadi yang depan ini nggak usah, kita sampai pol sana. Dan yang di kamar ini juga sama, kita tambahkan seperti ini. Kita hapus garis yang tidak perlu supaya ini juga bisa jadi satu area ya. Ini kita make group. Jadi kalau saya itu setelah membuat objek, saya akan langsung buat grup ya, supaya tidak saling bersinggungan dengan objek yang lain gitu teman-teman. Oke, kita akan buat talang di sini teman-teman. Kita masuk di grupnya, kita pakai offset selebar talang ya. Misal talang 60 cm dikurangi dengan lebar dindingnya ini teman-teman. Berarti saya ambil saja 700 ya, atau 70 cm gitu teman-teman. Ini kemudian kita tarik juga untuk dudukan atapnya nanti, tapi itu nanti saja. Setelah ini kita akan
membuat garis lagi, karena ini yang belakang sini rencana kita akan buat dak atap ya. Kita sambungkan seperti ini, dan yang garis lainnya kita hapus. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian ini yang kotak tengah kita seleksi, kita delete saja gitu. Oke ya. Kemudian kita akan membuat platnya teman-teman. Nah, platnya kita pakai push pull, tarik ke bawah ya, setebal platnya itu misal 120 mili atau 12 cm. Nah, seperti ini teman-teman. Ini talangnya sudah jadi, talang keliling. Selanjutnya saya akan membuat atapnya ya. Nah, kita masuk di grup talang. Di atapnya ini dia kan punya dudukan ya di keliling yang kotak dalam ini ya. Kita akan membuat dudukannya dulu gitu. Caranya sama, offset juga. Nah, offset kita atur dari sini ya, berarti 700, tadi kan 70 cm ya, dikurangi dengan lebar dinding berarti 550. Tuh, 550. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini juga sama, kita putus di sini. Potong, kemudian kita hapus yang lain. Nah, seperti ini. Oke, kita push pull yang di dudukannya. Ini. Kita tarik ke atas, misal di 40 cm. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi untuk dudukan atapnya kita sudah selesai. Oke, selanjutnya kita akan bikin atapnya, atap limasan ya teman-teman. Caranya seperti ini, kita bikin rectangle lagi, rectangle di sini, ya kan? Oke, kemudian kita langsung make group aja, biar nggak bersinggungan. Kita masuk grupnya, kemudian kita pilih offset. Oke, kemudian kita offsetkan keluar dulu. Nah, ini adalah untuk overstacknya teman-teman. Misal atapnya itu keluar 20 cm lah ya, 20 cm dari dalam gitu. Oke, kemudian kita nggak perlu lagi yang garis tengah ini ya. Ya, kita hapus. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan tool rotate dan copy gitu ya teman-teman. Nah, masuk saja langsung di tool rotate ini. Sebelumnya kita seleksi dulu di sisi yang depan sini ya, karena kita akan membuat pelananya jadi apa, dari depan dan belakang. Kita seleksi garis yang depan, pilih rotate tool ini, kemudian teman-teman pastikan ya rotate tool ini ada di sumbu yang warna merah gitu teman-teman. Jadi dia menghadap ke depan. Kalau yang hijau berarti menghadap ke samping, kalau yang biru menghadap ke atas. Kita perlu yang menghadap ke depan gitu teman-teman. Jadi caranya adalah kita tinggal ketikkan anak panah ke kanan, ke kiri, ke kiri ya teman-teman. Ini teman-teman. Jadi pastikan di sumbu, kita pakai rotate. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan tool rotate ya, rotate dan copy. Nah, langsung saja kita seleksi dulu di bagian line yang di depan ini, karena kita akan menggunakan atap limasannya itu depan dan belakang ya. Kita akan modeling seperti itu. Kita seleksi yang line depan, kemudian pilih rotate tool ini, kita pilih yang sumbu pojok sini ya, klik, kemudian klik lagi di arah sumbu merah, kemudian tekan kontrol teman-teman ya gitu. Nah, ini kan kita belum tahu juga nih sudutannya berapa. Misal kita ganti di 35 derajat. Nah, seperti itu. Jadi seperti ini ya. Kita juga bikin di sisi satunya teman-teman. Seleksi rotate tool, di pojok klik di arah sumbu merah, geser dan tekan kontrol, ketikkan 35 untuk sudutannya. Oke, seperti ini. Garis yang
tidak dipakai kita hapus saja. Oke, selanjutnya seleksi lagi di area ini depan, kita akan rotate lagi teman-teman. Ini untuk kita copy di bagian belakangnya gitu. Kita pilih rotate, atau nggak apa, kita pilih rotate dan kita langsung pilih di titik ini atas, klik, kemudian kalian terserah mau pilih yang sumbu merah atau hijau ya, klik ya, kemudian geser, tekan kontrol. Nah, kita balikkan seperti ini 180 derajat ya berarti. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita tinggal geser ke sana gitu. Nah, di sini bisa di-note teman-teman, kita nggak bisa langsung digeser ya karena dia nempel dengan bidang yang lain gitu. Caranya gampang, kita tinggal kopikan saja ini kita tinggal copy, geser, tekan kontrol. Nah, seperti ini teman-teman, kita arahkan sampai bawah, sampai belakang. Oke, selanjutnya kita hapus saja ini yang nggak terpakai, jadi seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya pilih line tool dan kita sambungkan. Nah, seperti ini. Sudah selesai. Ini untuk penampang atapnya. Nah, untuk ketinggiannya kita tinggal seleksi yang ini ya, garis tengah, pilih move tool, kita arahkan di tengah ya kan, klik, kemudian geser ke atas sumbu biru dengan cara kita ketikkan anak panah ke atas. Nah, ini teman-teman. Nah, ketinggian kita bisa setting teman-teman. Tuh, misal ketinggian di 1,8. Oke, di sini sudah jadi teman-teman. Untuk model atap seperti ini ya. Oke, mungkin itu saja untuk part kelima. Selanjutnya saya akan membahas tentang cara ya ini mempercantik fasadnya. Kemudian saya akan bahas tentang mengisi material-material di setiap objek ya. Oke, gitu saja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.